Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kok lagi repot-repot kayak gini? Ada acara apa sih? Ini Bu Nur, kita lagi nyiapin untuk kegiatan Task Force COVID-19. Tapi kita juga sebenarnya kurang tahu nih Bu, gitu kan. Apa sih kegiatan Task Force COVID-19 ini? Saya mau cari ini juga. Kalau memang mau ingin tahu apa itu Task Force COVID-19, kita bisa ketemu dengan Bu Sari. Tapi Bu Sari di mana ya? Iya, boleh, boleh. Bu Sari ada di dalam, Bu. Oh, kalau gitu kita mari ke sana sama Ayo, Kak. Iya, boleh, boleh Bu. Ayo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur. Iya, kok sibuk sekali kayaknya nih Bu. Ada apa? Ini aku lagi sibuk mendata anak yatim piatu dampak COVID-19. Monggo silakan. Ayo, silakan duduk semua. Ini ada apa Mbak Nur kok rombongan ini komplit ini? Gini, Mbak, kami ini sedang ingin tahu sebenarnya Task Force itu apa. Saya membawa ini ada dari NA, dari HW, dari IMM, dan ini yang paling bontot ini dari IPM. Oh, IPM. Iya. Ya. Ini Mbak Nur dan semuanya nih. Nah, Task Force ini adalah satuan tugas di mana dalam upaya penanggulangan masalah dampak COVID-19. Kita tahu selama 2 tahun ini memang COVID ini menyebabkan seluruh masyarakat terdampak. Terutama kita memang di Bali ini kan pariwisata unggulannya. Begitu ada COVID-19, pariwisata drop, akhirnya semua aspek kehidupan di masyarakat ini terdampak, terganggu. Iya. Jadi tentunya ini ada aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Nah, Task Force ini mempunyai program yang disusun secara sinergi dengan kebijaksanaan pemerintah. Nah, kita tahu memang perempuan, lansia, dan anak ini yang memang rentan terhadap dampak COVID-19. Memang mereka komunitas yang rentan terhadap setiap bencana apapun itu mereka yang rentan. Nah, itu Mbak Nur sekilas tentang Task Force. Ya. Jadi sebenarnya perannya seperti apa sih Task Force? Peran Aisyah ya. Pimpinan Aisyah Bali ini. Jadi peran Aisyah dengan program Task Force ini adalah kita itu perannya sangat penting dan memang sangat dibutuhkan. Iya. Task Force ini adalah menggerakkan potensi Aisyah, di mana dia bisa berpartisipasi secara aktif dan secara nyata dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19. Nah, di pimpinan wilayah Aisyah Bali, semua majelis yang ada di wilayah dan lembaga ini berkolaborasi, bersinergi untuk kita bergerak bersama dalam satu wadah yang namanya Task Force untuk penanggulangan dampak COVID-19. Nah, di mana di sini Majelis Kesejahteraan Sosial sebagai leading sektornya yang bertanggung jawab. Tentunya dengan bersama-sama bekerja bareng ini, insya Allah akan lebih banyak yang dituntaskan, masalah yang diselesaikan, solusinya lebih terkoordinir dan kerjanya bagus, dan kita komprehensif, ya, karena dengan bersama ini kita bisa. Nah, adapun kegiatannya, ini programnya cukup banyak dan kebanyakan ya sudah kita lakukan. Misalnya tentang masalah mendukung vaksinasi, kita ada sosialisasi, kita ada share untuk informasi kapan pelaksanaan, tempat pelaksanaan vaksin. Kita juga pernah melaksanakan vaksin bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, kemudian kita juga ta'awun sosial kepada tim kesehatan, memberikan APD, kemudian masker ke masyarakat, kemudian sosialisasi prokes. Nah, ini banyak yang bekerja di sini adalah tim dari Majelis Kesehatan, juga Majelis Pendidikan, karena memang kita sosialisasinya kepada anak-anak. Kita juga sosialisasi masalah vaksinasi terhadap anak, ibu menyusui, itu juga kita sosialisasi. Kemudian ada lagi mengidentifikasi warga terdampak. Tentunya ini penting karena
begitu kita tahu titik-titik mana yang mereka bisa kita berikan bantuan sembako misalnya. Identifikasi juga warga yang terpapar. Ini sangat penting karena di lingkungan kita pasti ada bagaimana dia harus isoman, dia harus isoter, kemudian bagaimana bantuan yang diberikan kepada isoman. Biasanya kita kan ada kegiatan santelan, makanan siap saji. Nah, itu kepada isoman. Kemudian isoter itu bagaimana informasi misalnya rumah sakit mana yang memang masih tersedia untuk memberi tempat kepada warga terpapar. Informasi tentang kesediaan oksigen, informasi tentang memberikan penyediaan plasma darah. Kita tentunya tahu kan kita sempat mengalami yang di masa-masa yang sangat darurat di mana banyak orang yang meninggal. Kita juga bersinergi dengan relawan dan Satgas dalam penanganan jenazah COVID-19. Karena memang kita minoritas ya. Jadi masalah perawatan jenazah ini juga langsung dihandle oleh yang muslim. Nah, itu ada tim dan relawan yang menangani hal tersebut. Kemudian misalnya juga tentang program ketahanan pangan. Nah, ini banyak dihandle oleh Majelis Ekonomi dan LLHBB. Misal masalah program lumbung hidup. Jadi bagaimana pengadaan bibit sayur kemudian diberikan kepada warga masyarakat terdampak, bagaimana dia bisa menanam sehingga dia mempunyai lumbung hidup di masing-masing rumahnya. Juga ada istilahnya menanam pohon dengan pola asuh. Nah, itu dari LHBB. Ini alhamdulillah sukses ya. Karena ada 3 titik daerah di Tabanan, kemudian di Badung dan di Pasar, di mana hasilnya sayur-sayur tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Dan ada lagi yang terakhir ini masalah santunan anak yatim. Dan sebelumnya juga ada pendampingan para pemohon dana untuk UMKM. Nah, kita kemarin ada jaringan di mana dapat link bantuan dari pemerintah dan bantuan dari Basnas. Itu juga sudah terlaksana. Nah, semua program Taskforce, terutama tentang santunan anak yatim, ini dia perlu asesmen dan pendataan, kita sudah sosialisasi ke 9 daerah se-Bali. Jadi kita datangin semua 9 daerah sosialisasi untuk Taskforce. Alhamdulillah komplit, jadi tidak hanya Majelis Kesejahteraan Sosial saja yang berangkat, tapi ada Majelis Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, kita berangkat bareng sosialisasi ke 9 daerah di Bali. Dan alhamdulillah terkumpul sebanyak 125 anak yatim piatu dampak COVID-19. Jadi ini kita 3 bulan mengadakan assessment dan mengadakan pendataan. Nah, dari assessment kemudian pendataan ini kita bisa mengambil hipotesa, kesimpulan. Sebetulnya apa yang kita bisa berikan atau program jangka panjangnya kepada anak-anak yatim piatu ini. Bagaimanapun juga tujuannya adalah supaya anak-anak yatim piatu ini mendapat haknya sebagai anak. Misal hak pendidikan, hak kesehatan, hak kemudian masalah ekonominya, SPP sekolahnya, sehingga kita mempunyai program jangka panjang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi mereka. Jadi asesmen dan pendataan ini dilakukan secara wawancara langsung dengan anak dan juga kita bisa share form digital. Kemudian dari situ bisa menarik kesimpulan. Nah, ada masalah-masalah yang mereka hadapi, misal masalah ekonomi, bagaimana tentang pendidikannya, pemenuhan nutrisinya, kemudian bagaimana biaya sekolahnya, akses kesehatannya, kemudian masalah pengasuhan, dia diasuh siapa, dengan siapa, di mana. Jadi kalau salah satu orangnya tidak mampu, ada juga yang kakak tertua menjadi pengasuhnya. Kalau tidak mampu berarti harus dirujuk ke keluarga terdekat. Misalnya omnya, pakdiknya, kakek, neneknya, nah seperti itu. Kalaupun tidak mampu pola pengasuhan di keluarga terdekat, itu akhirnya nanti kita mencarikan orang tua asuh. Itu juga secara resmi, karena bisa juga dengan melalui pengadilan agama. Jadi ada penyerahan, kemudian saksi, ambil melalui pengadilan agama, bahwa ditunjuk sebagai orang tua asuh. Itu ada hak dan kewajibannya ada secara resmi. Kalau terakhir tidak ada orang tua asuh berarti dirujuk ke panti asuhan. Nah, itu panti asuhan itu adalah terakhir, ya, solusi terakhir.
Kemudian ada masalah psikososial, bagaimana anak itu ada trauma enggak, ada rasa takut, khawatir dengan masa depannya. Jadi ini yang banyak bergerak adalah majelis tablik dan majelis kesehatan. Nah, ini makanya program ini sangat penting Mbak Nur, karena memang kita juga mempunyai dasar hukum ya, seperti di Quran surat Al-Maun. Bagaimana kita supaya tidak termasuk di dalam orang yang sebagai pendusta agama, kan jelas di situ. Bagaimana kita tidak boleh menghati anak yatim, bagaimana tidak boleh, kita harus mengajak bahkan memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin, tidak boleh riak dalam beramal, kemudian juga jangan enggan memberikan bantuan. Ya, ini motivasi kita dalam kita bergerak beramal sosial. Ya. Jadikan segala pun amal sosial kita menjadikan ibadah. Jadi kita harus lurus niat supaya itu terhindar dari riak, terhindar dari hal-hal yang memang kita hanya berharap kepada ridho Allah semata. Nah, penting lagi juga Mbak, memastikan anak-anak ini supaya dia tidak terlantar. Kemudian bagaimana juga keberlanjutan dengan pendidikan. Tentunya kita tidak akan mampu kalau kita bergerak sendiri. Nah, kita mempunyai jaringan, mempunyai stakeholder. Kalau kita tidak mampu, kita ajak stakeholder tersebut. Kita ada di sini ada Lazismu wilayah, Lazismu daerah. Kemudian kita ada Basnas daerah ada, Basnas provinsi ada, bahkan kita bisa tembus ke Basnas RI, itu satu RI, Basnas RI. Kemudian kita ada CSR, beberapa perusahaan bank-bank yang bisa kita ajak untuk bekerja sama, sinergi. Ada juga dompet madani, itu DSM, dompet sosial madani. Kemudian ada dompet duafa, kemudian ada Lazis Anur, itu Power Indonesia. Juga ada dari CSR dari PLN. Nah, kemarin kita sudah bekerja sama. Nah, ini kita akan berlanjut. Kalau kita tidak bisa mengetaskan sendiri, kita ajak untuk saling bersinergi. Nah, itu Mbak Nur sekilas program dan kegiatan task force, sehingga kita harus tetap optimis. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan yang kita mampu untuk berikan, membantu kesulitan-kesulitan yang ada di tengah masyarakat. Masya Allah ya Bu, Ya. kegiatan. Ya, doakan ya Mbak Nur ya, semoga kita bisa istiqomah. Kita Amin, bisa amin, istiqomah berkhidmat untuk umat. Nah, ini tadi dibantu dari NA, IMM, IPM tadi Satu untuk lagi dari Hizbul Waton. mohon maaf tadi kelewatan. Jadi membantu membuat paket-paket yang nanti paket ini akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu yang kita memang sudah mendata komplit 125 anak tersebut. Iya. Sungguh luar biasa ya Bu, Amin, kegiatannya amin. dari Allah, kegiatan Task Force COVID-19 yang bersinergi dengan dari MKS, bersinergi dengan majelis dan lembaga pimpinan wilayah Asia Bali, sungguh-sungguh luar biasa, komplit kegiatannya. Sampai hal-hal yang kecil pun sangat-sangat diperhatikan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kami juga mau permisi, mau melanjutkan lagi kegiatan tadi kita yang belum selesai. Monggo, silakan ditutaskan. Saya terima kasih sekali sudah banyak dibantu. Tentunya NA, Hizbul Waton, IPM sama IMM, mereka lah yang nanti melanjutkan estafet kegiatan kita semua ini. Monggo. Terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf kalau tadi ada yang kurang jelas atau ada yang kurang berkenan. Sama-sama. Mari Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.